Mempertimbangkan semua hukum yang telah dilanggar oleh keluarga Granville bahwa Hakim Agung memintaku untuk memaafkan dan melupakan. Akhirnya, aku menghela napas. Selama Aula Tinggi dan keluarga Granville menjauhiku, aku tidak akan berusaha membuat masalah. Hakim Agung memberiku satu anggukan tajam. Kalau begitu, aku akan merekomendasikan kamu membuat diri kamu langka, setidaknya untuk sementara waktu. Aku menahan pandangannya sejenak lebih lama sebelum berbalik, sensasi sesaat dari akhir persidangan diwarnai oleh pengingat tajam wanita itu. Beberapa kelompok kecil orang masih berlama-lama di sekitar tepi halaman, tetapi mereka tidak berani mendekati melewati tekanan menindas yang memancar dari Taegan dan Aryan, yang menembakkan tatapan peringatan di sekitar ruang terbuka. Aku mendengar beberapa sorakan dan beberapa teriakan untuk perhatian aku, tetapi aku mengabaikannya, alih-alih berfokus pada Lauden Denoir, yang senyum sopannya tampak terpampang di wajahnya. Terima kasih atas bantuanmu yang tak terduga, kataku, memperhatikan pewaris darah tinggi itu dengan hati-hati. Meskipun aku akui aku sedikit terkejut bahwa Highblood Denoir berusaha keras untuk membantu seorang Ascender yang rendahan dan tidak disebutkan namanya. Untuk teman saudara perempuanku tersayang. Sejujurnya, masalah apapun layak untuk menenangkan pikiran Caera. Dia sangat mengkhawatirkanmu, sebenarnya, tapi aku yakin dia akan sangat lega mendengar pembebasanmu. Seringaian tulus terpancar dari topeng sopan yang dia kenakan. Aku telah mendengar Lady Caera menggumamkan nama Banci lebih dari sekali, gerutu Taegan. Berpegang teguh pada nama panggilan itu, kan? Aku bertanya, datar. Aryan, mengalihkan pandangannya dari kerumunan untuk sesaat, memberiku senyum kecewa. Teman aku yang besar dan padat secara tidak normal merasa lebih mudah untuk memanggil mereka hanya dengan karakteristik fisik mereka daripada repot-repot mengingat nama mereka. Taegan menatap pendekar pedang kurus itu dengan tatapan peringatan. Aku merasakan ejekan di bawah kata-katamu yang indah, pedang kecil. Ngomong-ngomong, potong Lauden, senyum paksa itu berkedut lagi, aku ingin menyampaikan undangan makan malam ini agar kamu bisa melihat Caera. Orang tua aku telah kembali ke tanah kami di wilayah pusat, tapi aku percaya seorang pria dengan bakat kamu yang jelas dapat menemukan jalannya. High Lord dan Lady Denoir sangat ingin bertemu dengan kamu, terutama setelah investasi yang baru saja mereka lakukan untuk membebaskan kamu. Nada suaranya menjadi lebih serius, hampir runcing, saat dia mengatakan ini. Implikasinya jelas. Sebelum aku bisa menjawab, Alarik melingkarkan lengan di bahuku dan berkata, terima kasih banyak untukmu dan darah tinggimu, tapi aku khawatir keponakanku telah melalui cobaan berat. Bagaimanapun, dia telah disiksa selama 3 minggu berturut-turut, dan perlu istirahat. Aku yakin Gray di sini akan senang untuk datang di lain waktu, tentu saja. Kami akan mengirimkan catatan. Sebelum pewaris Denoir bisa membantah, Paman, aku sudah menarik aku pergi. Aku melirik ke belakang untuk melihat Lauden, diapit oleh Aryan dan Taegan, dengan tangan disilangkan dan alis berkerut. Aku membuka mulut untuk bertanya pada Alarik apakah bijaksana untuk memberhentikan pewaris Denoir begitu tiba-tiba, ketika sebuah teriakan menginterupsiku. Ascender Grey, aku mencintaimu. Terkejut, aku mengamati kerumunan sampai aku menemukan sumber suara, yang ternyata adalah seorang wanita muda dengan baju besi kulit oranye cerah. Aku juga mencintaimu, kau Dewi Kecoklatan, pahatan, teriak Regis, suaranya bergema di kepalaku. Mataku terpaku padanya, penasaran, sampai Alarik memukul lenganku. Tidak ada waktu untuk berbaur dengan kelompok, kata Alarik, mempercepat langkah kami. Kami perlu membawa kamu ke suatu tempat dengan lebih sedikit bola mata, terlepas dari seberapa besar dan birunya bola mata itu. Kenapa rasanya seperti kita mencoba melarikan diri? Aku bertanya, menjaga kecepatan santai. Lauden memiliki wajah poker yang buruk, tetapi tidak ada salahnya untuk mengunjungi rumahnya dan hanya mengucapkan terima kasih. Alarik mendengus tanpa humor dan bergegas maju. Di sampingnya, kepala Darin berputar ke depan dan ke belakang, seolah dia mengharapkan kami diserang kapan saja. Jika menurutmu hanya, terima kasih, yang sederhana yang dilakukan oleh Highblood Denoir untuk ini, sebaiknya kau selipkan kerah di lehermu dan berikan talinya kepada mereka, kata Alarik, berbelok ke boulevard lebar yang kukenali mengarah ke keluar ke tingkat pertama. Jangan tebal, nak. Satu-satunya alasan para bangsawan yang mementingkan diri sendiri itu akan terlibat adalah karena mereka ingin menjadikanmu anak anjing kecil mereka yang setia untuk mengambilkan penghargaan dan relik dari relik Thames untuk mereka. Cukup mudah untuk mengatakannya, balasku. Tapi tidak seperti keluarga Granville, keluarga Caera tidak memiliki apapun untuk menahan kepalaku selain aku, mungkin karena bantuan mereka. Sebuah bantuan seringkali lebih berharga daripada sekeranjang emas, terutama jika diberikan oleh seseorang yang memiliki potensi sebesar dirimu, jawab Darin sambil matanya terus mengamati sekeliling kami. Bukan untuk meragukan kekasih bertanduk kesayangan kamu, tetapi mungkin saja Caera memberitahu mereka betapa kuatnya kamu untuk mencoba dan meyakinkan keluarganya untuk membantu, tambah Regis. Tidak masalah, kataku, sama seperti Regis. Aku ragu kita punya alasan untuk berpapasan lagi. Teman aku mendecakkan lidahnya. Aduh, andai saja teman alkohol kita di sini setengah secantik Caera. Aku mengalihkan perhatianku ke Alarik, menyadari bahwa, tanpa sadar, aku mengandalkan pemabuk tua itu.
Tanpa dia, akan jauh lebih sulit untuk kembali ke Relic Terms, tetapi pada saat yang sama, dia mudah dimengerti. Alaric melihatku sebagai tiket makan, atau lebih tepatnya, alkohol, dan dia tidak tertarik pada siapa aku sebenarnya atau dari mana asalku. Aku tidak perlu khawatir tentang motivasinya, dan aku menghargai itu tentang pria itu. Sulit untuk mengatakan hal yang sama tentang Darin Ordin. Aku bertanya-tanya apa yang mungkin dikatakan Alaric kepadanya, dan janji macam apa yang telah dibuat atas namaku untuk bantuan Darin. Bukannya dia bahkan banyak membantu, gerutu Regis. Saat pikiranku kembali ke persidangan, satu hal yang selama ini mengganggu pikiranku menjadi menonjol. Alaric, kenapa sebenarnya aku punya grupis? Siapa orang-orang itu di persidangan? Alaric dan Darin bertukar pandang. Ideku, sebenarnya, kata teman Alaric dari balik bahunya, mengacak-acak rambut pirangnya dengan tangan. Meskipun aku membiarkan Alaric melakukan sebagian besar pekerjaan kotor. Kami pindah ke sisi jalan untuk menghindari kereta besar yang ditarik oleh 2 ekor lembu merah darah. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Alaric mengangkat bahu, tetapi janggutnya berkedut sehingga membuatku khawatir. Aku mungkin telah menyebarkan beberapa rumor tentangmu. Membangkitkan minat, mendorong beberapa orang untuk datang menonton persidangan kamu. Petik 2. Rumor macam apa? Tanyaku, memperhatikan Alaric dari sudut mataku. Orang tua itu berdeham. Tidak ada yang bisa mengkompromikan selubung misteri dan intrik kamu. Aku berhenti berjalan tiba-tiba dan memberinya tatapan tajam. Alaric. Hanya kisah tentang seorang ascender muda yang diganggu oleh seorang bernama Darah, katanya sambil menggaruk janggutnya. Jika aku mengatakan bahwa ascender itu sangat tampan dan berbakat, sehingga dia menarik perhatian bahkan seorang wanita kelas atas. Aku menahan keinginan untuk membenamkan wajahku di tanganku. Tolong katakan padaku kau bercanda. Itu jelas menjelaskan rasio perempuan dan laki-laki dalam kerumunan, goda Regis. Alaric mengangkat bahu dan mulai berjalan lagi, melewati kerumunan orang yang membengkak saat kami mendekati portal keluar ke tingkat pertama. Darin menyaksikan percakapan ini dengan senyum bungkam. Bagian itu bukan ideku, katanya meminta maaf sebelum mengikuti Alaric. Aku menatap ubin jalan yang berkilauan, berharap rumor ini tidak pernah sampai ke Caera. Berlari untuk mengejar ketinggalan dengan yang lain, aku meraba-raba mencari hal lain untuk dibicarakan. Jadi apa rencananya? Tanyaku akhirnya. Aku sudah membuang cukup banyak waktu di sini. Ayo kita pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu ramai, kata Darin sambil melihat ke sekeliling pada belasan orang yang lewat di kedua arah. Sebagian besar dari mereka tidak memperhatikan kami, tetapi beberapa melakukan pengambilan ganda ketika mereka melihat Darin, dan lebih dari sepasang mata juga mengikuti aku. Kami melewati banyak penginapan dan bar ascender yang berjajar di kedua sisi jalan lebar saat Alaric langsung menuju portal ke tingkat pertama. Begitu portal terlihat, seperti 2 keping kaca yang melayang di atas ubin mosaik berwarna-warni, kami bergabung dengan antrean pendaki yang meninggalkan lantai 2. Kemana kita akan pergi? Aku bertanya. Kurasa lebih baik kita meninggalkan reliktem untuk saat ini, jawab Darin. Pertama, kita akan pergi ke perkebunanku di pedesaan Seklar. Seklar, aku bertanya-tanya dalam hati, mencoba mengingat apa yang telah kubaca. Itu semacam pedesaan untuk ascender terkenal, bukan? Aku suka seperti itu, katanya acuh tak acuh. Aku mempertimbangkan ukuran Alakria dan dari mana kami memasuki reliktem di Aramor, yang berada di wilayah timur Etril. Apakah kita harus kembali melalui Etril sebelum menuju ke Seklar? Perjalanan yang sangat panjang hanya untuk mengobrol, mengingat kami dikelilingi oleh penginapan di mana kamar pribadi bisa disewa dengan segenggam emas. Melirik ke belakang melintasi tingkat kedua ke arah di mana aku pikir portal besar ke zona yang lebih dalam dari reliktems itu, aku melihat sekelompok pria, semuanya mengenakan kulit gelap dan baju besi rantai, memalingkan muka pada saat yang sama, seolah-olah mereka menatapku hanya sedetik sebelumnya. Aku dengan cepat memindai sisa baris. Wanita berbaju jingga itu berdiri beberapa orang di belakang kami. Mata kami bertemu, dan mulutnya sedikit terbuka sebelum dia menundukkan kepalanya, membiarkan rambut hitamnya menutupi wajahnya. Selain mereka, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan kami bertiga. Pertanyaan muncul tapi aku menyimpannya untuk diriku sendiri, percaya bahwa Alaric punya alasan untuk menjauhkan kami dari reliktem, dan tidak ingin membuat Darin curiga dengan menanyakan yang salah. Hanya butuh beberapa menit bagi kami untuk mencapai portal keluar, di mana seorang petugas berseragam melambai kepada kami. Itu seperti perjalanan siang dan malam dari tingkat kedua ke tingkat pertama. Di mana yang kedua cerah dan lapang, yang pertama lembab dan berat dengan bau besi dan kotoran. Seorang pria yang mengenakan kulit binatang buas mana berteriak pada salah satu penjaga portal tentang izinnya. Penjaga berseragam itu menyilangkan tangannya, dan otot di rahangnya yang lebar berkedut. Di belakangnya, selusin ascender mengantri untuk masuk ke lantai 2, kebanyakan dari mereka menggerutu karena menunggu. Aku memperhatikan keributan itu dari sudut mataku ketika aku melihat wanita berbaju jingga terang melangkah melewati portal. Dia mengamati area itu, dan ketika matanya menemukanku, dia langsung menuju ke arah kami sambil menarik sesuatu dari cincin dimensinya. Dengan indera dan refleks yang meningkat, detik-detik yang dibutuhkan wanita berkulit sawo matang untuk mengejarku berlalu dengan merangkak.
Tepat sebelum dia berada dalam jangkauan lenganku, aku memutar tumitku dan menangkap pergelangan tangannya, menghancurkan gelang rantai itu ke dalam dagingnya. Wanita itu tersentak, dan apapun yang dia pegang jatuh ke tanah. Apakah kamu tidak berpikir aku akan menyadarinya? Tanyaku, tatapanku menembus matanya saat aku memutar pergelangan tangannya. Kenapa kamu mengikutiku? Aku sangat menyesal. Dia memekik, mata mahoninya melebar dan wajahnya pucat. Aku hanya ingin tanda tanganmu. Aku melirik ke tanah di mana barang yang dia jatuhkan menempel di sepatu botku, kotak baja berbentuk piramida, diukir dengan rantai yang melilit ujungnya. Saat aku melihatnya, kaki wanita itu meraba-raba ke depan dan mengetuk bagian atas yang runcing. Beberapa hal terjadi sekaligus. Artefak di kakiku terbuka, mengeluarkan cahaya keemasan yang bersinar. Ada kilatan dari tangan bebas wanita itu, dan belati gelap yang ramping muncul di genggamannya. Di sekeliling platform portal, kerumunan pendaki yang telah mengawasi kami dengan waspada atau mengabaikan kami demi menggerutu tentang barisan yang tidak bergerak, menarik senjata mereka dan berbalik menjadi satu ke arahku dan rekan-rekanku. Di belakang mereka, 3 pejabat yang gugup menghilang melalui portal kembali ke tingkat kedua. Semua ini adalah pengaturan, dan hanya ada satu kelompok yang akan menghadapi masalah seperti ini. Lord Granville menyampaikan salamnya, gerutu Ascender berarmor oranye, menusukkan pedangnya ke perutku. Masih memegang pergelangan tangannya, aku menyentakkan wanita kecoklatan itu dari kakinya dan melemparkannya ke sekelompok Ascenders bersenjata di dekatnya. Dia menjerit sebelum menabrak mereka, tapi perhatianku kembali pada artefak, yang telah terbuka seperti bunga dan bersinar lebih terang dalam sekejap. Mengangkat satu kaki, aku mulai melangkah ke arahnya, berniat untuk meremukkannya di bawah tumitku, tapi, aku membeku, tidak bisa bergerak. Cahaya keemasan yang memancar dari piramida terbuka melilitku, menyinari setiap inci tubuhku seperti kulit kedua. Aku hanya bisa melihat bentuk halus rantai di dalam cahaya, membungkus aku dan teman-teman aku. Yah, aku akan terkutuk, mereka benar-benar mendapat kurungan paksa. Bahkan dengan suaranya yang teredam oleh lapisan energi yang telah dililit oleh sangkar kekuatan, Alaric lebih kagum daripada terkejut ketika dia mencoba menggoyangkan tubuhnya. Dan yang cukup bagus dalam hal itu. Kata-katanya disambut oleh paduan tawa dari banyak pendaki yang sekarang menatap kami dengan berbahaya. Sial, umpat Darin, terdengar seperti sedang berbicara dengan kepala di bawah air. Ini tidak bagus. Dari sudut mataku, aku melihat 2 pria berjuang untuk menarik wanita berbaju jingga itu berdiri. Dari caranya memegang lengannya, aku tahu aku telah menariknya dari soketnya. Itu tidak menghentikannya dari berseri-seri padaku dengan penuh kemenangan. Cukup sedikit, bukan? Katanya sambil mengangkat lengannya kembali ke tempatnya. Wanita itu berjalan mendekat ke arah kami. Sayang sekali aku harus menyerahkanmu pada keluarga Granville. Begitu banyak kegunaan yang lebih baik untuk wajah cantik seperti milikmu.